Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Anggriani, saya dari Prodi Manajemen dengan NPM 20040401062. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, dan juga integrasi nasional. 1. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pada dasarnya, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran wajib dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai juga dengan tingkat perguruan tinggi. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan atau pembelajaran yang membekali siswa dengan seperangkat pengetahuan sebagai upaya memanusiakan, membudayakan, dan memberdayakan, serta menjadikan warga negara yang baik, yakni warga negara yang tahu akan hak dan kewajibannya, memiliki pola pikir yang cerdas, kritis, sikap yang demokratis, serta memiliki karakter seperti yang dimanatakan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang berfungsi untuk membentuk karakter warga negara Indonesia menjadi warga negara yang memiliki nilai dan moral yang luhur, cerdas, terampil, dan setia kepada bangsanya. Yang kedua, tentang identitas nasional. Identitas nasional sendiri merupakan pembeda antara suatu negara dengan negara lainnya. Harapannya, agar semua masyarakat di negara tersebut memiliki nilai yang sejalan dengan identitasnya. Contohnya adalah negara Kanada, yang identik dengan penduduknya yang ramah. Singapura, dengan peraturannya yang ketat dan penataan ruang yang rapi. Atau Indonesia, yang identik dengan budayanya yang sangat kaya seperti makanan-makanan khas daerah, tarian-tarian tradisional, hingga lagu-lagu daerah yang sangat banyak. Oleh karena itu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa secara umum, definisi luas dari identitas nasional sendiri adalah sebagai jati diri atau sifat unik yang tumbuh dan berkembang di suatu negara, sehingga dapat menjadi pembeda dibandingkan negara-negara lainnya. Yang ketiga, integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur, atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu. Adapun jenis integrasi mencakup integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan juga integrasi tingkah laku. Dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal. Sedangkan integrasi nasional dalam dimensi horizontal berkaitan dengan kadar integrasi antar kelompok-kelompok masyarakat yang diarahkan pada upaya untuk menjembatani perbedaan yang dilahirkan oleh faktor teritorial dan kultural. Sedangkan aspek integrasi sendiri meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyuratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan, disintegrasi menyiratkan adanya perpecahan, pertentangan, dan konflik. Model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi ataupun pendekatan, yaitu adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan juga kesempatan pembangunan ekonomi. Integrasi bangsa diperlukan guna untuk membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan juga membangun persatuan bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.